Wajik, seorang agen intelijen Korea terpaksa melakukan penyamaran untuk pertahankan karirnya, di mana dia menyamar menjadi anak SMA. Satu yang menjadi tujuannya untuk mencari emas batangan peninggalan kerajaan Joseon. Itulah sepenggal kisah dari drama Korea terbaru berjudul Undercover High School, terdiri dari 12 episode di season pertamanya, dan sampai video ini diupload, baru tayang sampai episode keduanya. Penasaran bagaimana kisahnya? Makanya wajib subrek dong, biar gak ketinggalan alur ceritanya. Dimana lagi kalau bukan di bara cerita yang ada wajiknya. Inilah Undercover High School episode pertama. 그때처럼 작전에 몰두했던 어디서부터 시작하면 좋을까? Pada satu malam terjadi pertemuan dua kelompok mafia di sebuah tempat di mana mereka sedang bertransaksi sebuah artefak bernilai tinggi yang tanpa mereka sadari, seorang agen intelijen bernama Haesung tengah mengintai mereka. Melalui komando ketuanya bernama Ansuk, Haesung berusaha untuk menghentikan transaksi tersebut. Tanpa rasa takut, Haesung ucapkan salam olahraga. Di tengah kekeosan, si penjual membawa kabur uang dan artefaknya. Tak tinggal diam, Haesung mengejar dengan sepeda motornya. Sempat Haesung kesulitan mengejar mobil tersebut, sampai akhirnya dia berhasil menggapai dan menaiki mobil tersebut, mengakhiri pengejaran dan mengamankan artefaknya. 여보세요? 여보세요? 끊겼습니다. Haesung sendiri tergabung dalam tim 4 sebagai agen yang sangat diandalkan di NIS atau Badan Intelijen Korea Selatan. Selain Ansuk si ketua tim, Haesung ditemani dua rekannya bernama Yonghun dan juga Mijung. Keberhasilan misi ini jelas Haesung lah yang menjadi man of the match-nya, apalagi dengan artefak yang berhasil mereka amankan akan menjadi satu prestasi bagi tim mereka. Namun alangkah terkejut mereka ketika mengetahui artefak tersebut ada dalam keadaan rusak. 총알 같은데요? 이거 왜 이러냐? Untutnya Yungbei sang direktur NIS pun memarahi Ansuk, yang bahkan sang direktur akan memecat Haesung. Mendengar hal tersebut, Ansuk rela melakukan apa saja asalkan Pak Direktur merubah keputusannya. Yang lantas, hal tersebut dijadikan kesempatan bagi si direktur untuk memberikan sebuah mission impossible bagi tim 4. Sebuah misi yang akan mempertaruhkan karir Haesung. 어떻게 수습할 거야 이거? 번째라도 한 번만 잘못하면 욕먹는 것. Di malam harinya tim 4 pun berkumpul di sebuah kedai milik Ibu Chungha, yang mana daripada di mana Ansuk berkata bahwa ada satu misi yang bisa menyelamatkan karir Haesung. Sebuah misi yang Ansuk namakan dengan Undercover High School. Benar, misi yang Ansuk namakan sebagai Undercover High School, dan bukan sebagai guru staf ADM penjaga kantin ataupun satpam. Yang menjadi samarannya adalah sebagai murid SMA. 저 못해요. 안 합니다. 말도 안 되는 소리예요. 내가 학교를 어떻게 가? Terang saja Haesung menolak misi tersebut, sekalipun penampilannya masih dirasa pantas sebagai anak sekolahan. Namun Haesung tak ingin menipu usianya yang sudah jauh di atas usia anak SMA pada umumnya. Lantas Haesung pun menyuruh rekan lainnya untuk melakukan penyamaran. Tapi apa daya, bahkan Yonghun yang lebih muda dari Haesung pun merasa jika tampangnya takkan cocok menjadi guru BP sekalipun, apalagi untuk menjadi seorang murid. 들었지? Haesung bersikeras menolak misi tersebut, dan bukan karena alasan usia semata, melainkan ada cerita di balik itu semuanya yang membuat Haesung ingin melupakan masa SMA-nya. Karena selama di sekolah dulu, Haesung adalah sasaran korban pembulian. Mendiang ayah Haesung sendiri adalah seorang mantan agenis, yang setelah sang ayah tiada, dia dibesarkan oleh Ansuk dan istrinya si Bibi Okjang yang selalu menganggap Haesung seperti anaknya sendiri.
Hal tersebut seringkali membuat anak Ansuk bernama Yujung merasa cemburu karenanya. 눈꼴 싫어. 알았어, 지지배. 그치, 아빠. Namun keputusan Haesung berubah saat tanpa sengaja dia menguping bahwa jika sampai Haesung menolak atau gagal dalam misi ini, tak hanya Haesung saja yang akan dipecat, namun eksistensi tim 4 itu sendiri akan dibubarkan. Karir rekan-rekannya ikut dipertaruhkan. Lantas Ansuk pun mulai menjelaskan apa misinya, dan layaknya orang tua pada umumnya, dia bercerita sambil seolah menerawang jauh. 이제부터 별로 안 맞을 거야. Dikisahkan pada era kependudukan Jepang ada seorang tokoh pengkhianat negara yang terlupakan bernama Seo Byung-mun. Dia dipercaya oleh Kaisar Gojong, sang raja ke-26 dari dinasti Joseon. Sang kaisar mempercayakan Byung-mun 10 ton emas untuk mendanai kemerdekaan Korea. Namun Byung-mun justru malah menyembunyikan emas tersebut. Diam-diam dia memiliki rencananya sendiri. Namun tanpa diduga Jepang menyerah pada sekutu, Korea pun pada akhirnya mendapatkan kemerdekaannya. Sementara sang pengkhianat ditangkap, namun dia tetap bungkam tentang keberadaan emas-emasnya. Sehingga harta negara setara 800 juta won tersebut tak diketahui keberadaannya sampai saat ini. 빼도 박도 못할 금괴. Seluruh aset milik Byung-mun pun diselidiki, selama itu pula penyelidikan pun tak membuahkan hasil. Namun ada satu yang terlewatkan, diketahui Byung-mun adalah pendiri sekolah menengah bernama Byung-mun High School, yang Ansuk duga emas 10 ton tersebut tersimpan di suatu tempat di dalam Byung-mun High School, dan tugas Haesung lah untuk menemukannya. 금이 환영하자. 우리나라에서 둘째가 라면 서러운. Sebelum Haesung masuk ke hari pertama penyamarannya, kita akan dibawa pada Byung-mun High School lebih dekat lagi. Byung-mun High School sendiri adalah sekolah elit di antara yang paling elit, sekolah paling bergengsi seantero Korea Selatan. Sekolah tersebut telah beralih selama 4 generasi, yang saat ini seorang wanita bernama Myung-ju lah yang ada di puncaknya sebagai kepala yayasan sekaligus direktur sekolah itu sendiri. Myung-ju sendiri adalah seorang wanita dengan pribadi yang kejam dan sangat ambisius. Bersama tangan kanannya bernama Jaemon, seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua hal yang diinginkannya, yang bahkan dia tak ragu membunuh orang yang menghalanginya dan dengan santai menghadiri pemakaman orang yang telah dibunuhnya tanpa sedikit pun merasa berdosa. Sekolah tersebut laksana sebuah kerajaan bagi Myung-ju karena jelas sekolah elit ini tentunya menjadi ladang uang baginya, mengingat mayoritas siswa di sekolah tersebut sudah pasti dari kalangan jet set. Di sekolah tersebut terdapat sebuah dewan kesiswaan atau sebut saja OSIS yang dipimpin oleh anak Myung-ju bernama Yena, dan lembaga OSIS tersebut beranggotakan Taeso si preman sekolah, Sung-jae, Chaerin, dan wakil OSIS bernama Hyun-jun. Dan mengejutkannya, ternyata Yujung anak Ansuk pun salah satu anggotanya, karena ternyata dia salah satu murid di sekolah tersebut. Dan kita akan diperkenalkan pada salah satu guru Byung-mun High School bernama Ah-so, yang saat ini sedang berjuang mendapatkan statusnya sebagai guru tetap. Karena alasan itulah dia selalu menuruti keinginan baik si bapak kepala sekolah, sekalipun harus dicekoki minuman tak tanggung-tanggung. Pada awalnya Baek sangat menyukai Ah-so, namun gegara mabuknya, Ah-so tanpa sengaja melepas rambut palsu Baek. Sejak saat itulah, si Baek pun gak ada baik-baiknya, selalu menjadikan Ah-so sebagai bulan-bulanannya. Di malam yang sama, Ah-so mendatangi kedai ibunya, yang tak lain kedai Chung-ha tempat nongkrong Haesung dan rekan-rekannya. Yang tepat saat itu, di meja yang berbeda, Haesung dan Ah-so sedang merenungi nasib buruknya. Yang lantas tiba-tiba saja datang segerombolan anak di bawah umur yang memaksa membeli minuman beralkohol dan membuat onar di kedai tersebut. Tanpa pikir panjang, Haesung ucapkan salam olahraga. Sementara Ah-so, kejadian tersebut membuatnya sangat terpesona pada Haesung. 이 집 아들인지 욕심내. 되게 잘생겼어. 뭐 별로 있지도 않은 게 뭐 두근거릴 게 있다고? Sebelum melakukan penyamarannya, Haesung berkumpul dengan Ansuk dan anak istrinya, meminta izin bahwa esok harinya dia akan menjalankan sebuah misi.
위하여! 위하여! Esok hari pun tiba sebagai pertanda hari pertama Haesung melakukan penyamarannya. Kedatangannya disambut oleh kearoganan sang ketua OSIS. 비켜줄래? Lantas Haesung pun menemui baik si bapak kepala sekolah untuk melaporkan atas kedatangannya sebagai murid baru. Dan menariknya tanpa diduga, ternyata Ahsolah yang menjadi wali kelasnya. Dan mengira jika anak di bawah umur semalam mabuk-mabukan di kedai ibunya, buntutnya Haesung kena jewer oleh wali kelasnya sendiri. Situasi pun semakin menarik tatkala Ahso membawa Haesung ke kelasnya, memperkenalkan Haesung si murid baru pada siswa lainnya. Yang tanpa diduga, Haesung satu kelas dengan Yujung adiknya sendiri. 오빠, 조회 끝나고 옥상. Yang menjadi teman sebangkunya adalah Dongmin, orang yang selalu kena bully oleh Taeso si preman sekolah, dan juga kawanannya bernama Yunchul dan Bomsi. Sementara saat jam bebas, Yujung diam-diam mengajak kakaknya ke atap sekolah, yang terkejut karena ternyata misi penyamaran Haesung adalah menjadi seorang murid. Dan Haesung diminta agar merahasiakan keadaan Yujung di sekolahnya pada ayah ibunya, karena dia punya alasan sendiri mengapa harus bergabung dengan OSIS, bergaul dengan preman perundung semacam Taeso. Dan Haesung harus menerima fakta betapa kacaunya pergaulan anak sekolah zaman sekarang, karena sangat berbeda dibanding anak sekolah yang ada di eranya. Pusing dengan pergaulan anak zaman sekarang, Haesung pun lebih memilih untuk menyendiri, yang ketika di luar sana, dia melihat sebuah bangunan terpisah di dalam area sekolah, yang mana daripada di mana tertera tulisan larangan masuk di gerbangnya, yang tentunya tulisan tersebut seakan mengundang Haesung untuk menyelidikinya. Namun alih-alih menemukan harta karun, justru Haesung mendapati Dongmin sedang dirundung Taeso dan kawanannya. 할머니 민증 어디 있을 건데? Ingin rasa-rasanya Haesung menolongnya karena teringat dengan masa lalunya, namun apa daya, Ansuk menegaskan agar Haesung tak terlibat masalah di sekolah, apalagi Yujung telah mengingatkan agar Haesung tak berurusan dengan orang semacam Taeso. Namun dengan ceroboh, Haesung malah membongkar keberadaannya. 야! Haesung pun berhadapan dengan kelompok preman ini dan nyaris saja mengucapkan salam olahraga tatkala para preman ini menyuruh Haesung membelikan makanan, namun titisan biksu Tong Sangchong berwujud Ansuk mengingatkannya untuk menahan diri. 참아야 하느니라. Tak ada pilihan, Haesung pun pada akhirnya menuruti keinginan preman-preman ini. Di ruang guru, Ahso bercerita pada rekannya Rian si guru olahraga dan Junho si guru matematika tentang kejadian di kedai ibunya. Ahso menduga jika Haesung adalah anggota gangster yang seringkali terlibat kasus kriminal. 가만 안 둘 거예요. Di malam harinya, Haesung pun melaporkan temuannya pada Ansuk tentang sebuah gedung yang sangat mencurigakan. Yang aneh dari gedung tersebut, bahwa gedung tersebut telah lama terbengkalai, namun Haesung mendapat temuan bahwa gedung tersebut mengkonsumsi daya listrik yang dirasa tak wajar. Maka malam itu juga Haesung berencana untuk menyelinap di bangunan tua tersebut. Dengan mudah pula Haesung mencuri kunci gembok dari pos satpam yang lantas mulai memasuki bangunan tua tersebut, tapi tiba-tiba wajib seseorang menodongkan pistol padanya. Lantas, siapa yang telah menodongkan pistol tersebut? Apakah dia Taeso atau si bapak satpam atau mungkin Myungju si kepala yayasan? Sungguh ending episode yang sangat mengkentangkan dan semua akan terjawab di episode selanjutnya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.